sedikit membahas mengenai peralihan hak atas tanah gitu Pak. Ya. Sebelum masuk ke peralihan, jadi sebenarnya apa sih Pak hak atas tanah itu gitu? Sambil teman-teman mengetahui gitu, apa sih hak itu kok tiba-tiba beralih gitu dari satu orang ke orang yang lain gitu Ya. Pak? Ya, jadi hak atas Halo teman-teman semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Habib Muhammad Ramdhani Barok, mahasiswa Administrasi Pemerintahan Angkatan 2021. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengangkat tema dari administrasi pertanahan dengan judul video peralihan hak atas tanah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita mulai videonya. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Habib ya. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Rasanya sudah lama ya Pak kita tidak berjumpa secara tatap muka karena biasanya kan kita kegiatan pembelajarannya dari mulai daring kemudian juga di kelas, tapi sangat jarang ya Pak kita bisa mengobrol secara langsung. Ya, memang di era ini ya kita bisa melakukan pembelajaran dari jarak jauh juga ya, ataupun dengan tatap muka di kelas ya. Benar sekali Pak. Bapak ini kan sebagai salah satu orang yang istilahnya terjun secara langsung dalam dunia administrasi pertanahan gitu Pak. Jadi menurut Bapak itu perasaan Bapak saat terjun ke dalam dunia administrasi pertanahan itu seperti apa sih Pak? Ya baik, ya kebetulan memang saya ini kan berkecimpung ya di dunia administrasi pertanahan itu dalam arti sebagai PPAT ya, sebagai pejabat pembuat akta tanah ya. Benar sekali Pak. Ya, jadi oleh Unpad diminta ya untuk mengajar mata kuliah ini gitu. Jadi sebagai praktisi ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman mahasiswa itu bisa belajar ya lebih ke praktik ya, ke praktik bagaimana proses-proses pengadministrasian pertanahan itu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah perasaannya ya senang gitu ya bisa memberikan ilmu saya gitu ya dari segi praktik kepada teman-teman mahasiswa gitu. Benar sekali ya Pak. Ya. Berarti memang jadi PPAT itu merupakan sebuah profesi ya Pak? Ya betul, jadi PPAT itu sebagai sebuah profesi ya, profesi. Mungkin saya berbicara dulu latar belakang pendidikan ya. Ya boleh banget Pak, ini Pendidikan. sambil di-share ke teman-teman juga. Barangkali jadi- kepo nih dengan siapa sih narasumbernya Nah, gitu. ya, jadi saya ini berlatar belakang pendidikan sarjana hukum ya, sarjana hukum di Universitas Pajajaran ya. Wah berarti kita alumni dong Pak ya gitu, satu alumni alma ya, mater. masih satu alma mater ya, Bener banget Unpad itu, ya. Pak. Angkatan 2011 ya, saya itu kuliah di Fakultas Hukum, kemudian melanjutkan ya ke magister kenotariatan namanya ya, itu atau gelarnya itu MKN namanya, gelarnya itu MKN Benar-benar ya. benar sekali. Dan lulus tahun 2018 ya, 2018. Nah, kemudian setelah lulus itu saya diharuskan magang ya, Wajib berarti. wajib betul, wajib benar-benar. magang di kantor notaris ya, kemudian di Badan Pertanahan Nasional juga ya. Wajib magang ya di situ. Nah, setelah magang ya kemudian untuk menjadi PPAT itu ada ujiannya yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN ya. Nah, alhamdulillah saya ditempatkan di Kabupaten Tasikmalaya ya pada tahun 2020 saat itu ya. Iya benar. Nah, jadi latar belakang saya ya seperti itulah perjalanannya ya. Berarti panjang ya Pak untuk Ya, menjadi seorang PPAT, betul. tidak kita kuliah langsung jadi ternyata Ya, ada tahapan ada gitu. tahapannya seperti itu.
Baik Pak, tadi kan saya sempat mengajak ke penonton sekalian untuk sedikit membahas mengenai peralihan hak atas tanah gitu Pak. Ya. Sebelum masuk ke peralihan, jadi sebenarnya apa sih Pak hak atas tanah itu gitu? Sambil teman-teman mengetahui gitu, apa sih hak itu kok tiba-tiba beralih gitu dari satu orang ke orang yang lain gitu Ya. Pak? Ya, jadi hak atas tanah itu hak yang diberikan ya kepada masyarakat, perorangan atau badan hukum ya, yang dimana tanah tersebut dilekatkan suatu hak ya yang dapat dimanfaatkan nantinya untuk masyarakat atau badan hukum ya, dimana hak itu bermacam-macam ya. Iya Mungkin benar. seperti kita tahu ada hak milik ya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya ya. Nah, jadi eh, tanah itu nantinya dilekati suatu hak gitu ya, yang akan dimanfaatkannya untuk apa, dipergunakannya gitu. Berarti hak itu kan bisa dikatakan sebagai bukti ya Pak, bukti Ya, bukti kepemilikan atas kepemilikan haknya gitu ya Pak. ya atas tanah ya yang dikuasai ya. Kalau kita memiliki hak itu kan tidak sembarangan ya Pak, ada tahapan-tahapannya dari mulai tadi kan Pak Panji sempat menjelaskan mengenai ada hak milik, kemudian hak guna bangunan, HGB dan HGO dan sebagainya gitu Pak. Itu kalau secara aturan bagaimana sih Pak proseduralnya? Misalkan nih kan saya punya orang tua nih Ya. atau punya kakek gitu, tiba-tiba saya dapat warisan gitu, itu apa sih yang disebut dengan hal tersebut gitu Pak? Ya. Nah, jadi dalam peralihan hak atas tanah ini kita bisa apa ya? Mencabang apa atau membagi ya, membagi dua ya, yaitu dengan cara disengaja ya atau dengan cara tidak disengaja ya. Ada Nah, dua berarti ya Pak ya ya? ada dua ya. Nah, tadi kasusnya Mas Habib ya, adanya pewarisan Iya, ya. tiba-tiba dapat warisan gitu Warisan dari artinya di keluarga situ gitu. ada peristiwa hukum ya. Si pewaris itu berarti meninggal ya, meninggal dan memiliki aset atau memiliki tanah. Nah, itu artinya beralihnya secara tidak sengaja ya, yaitu diwariskan, secara diwariskan ya kepada ahli warisnya. Nah, tapi tadi saya sebutkan ada juga yang dialihkan itu secara sengaja ya. Secara sengaja itu artinya bahwa si pemilik tanah itu ingin mengalihkan ya tanah tersebut ya, baik secara dijual ya atau mungkin dari orang tua Mas Habib ingin memberikan ya, Ya, secara benar. Oh, hibah ya, dihibahkan nih Pak. dihibahkan. Pada Artinya saat. orangnya masih ada, masih hidup ya gitu ya, si pemiliknya itu. Artinya itu dialihkan dengan sengaja gitu ya. Oh, berarti emang ada sebab ya Pak. Ya, ada Mengapa sebab. hak itu bisa beralih gitu ya Pak dari satu Betul. orang ke orang yang lain. Ya. Nah, itu Pak kalau kita mau dengan sengaja nih Pak mengalihkan hak kita gitu kepada orang lain, itu ke siapa sih Pak kita bekerjanya gitu atau berkonsultasi dalam prosesnya gitu. Ya. Nah, dalam hal pengalihan ya hak atas tanah dengan cara disengaja tadi, itu tadi ada jual beli ya, ada tukar menukar, ada hibah ya. Itu harus dibuatkan dulu yang namanya akta ya, akta otentik ya yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah ya atau Oh, oleh PPAT. PPAT ya, oleh PPAT ya. Nah, itu sebagai dasar eh, apa ya? Sebagai dasar peralihan tanah tersebut dari orang A ke orang B ya, misalnya jual beli ya. Ya, misalkan jual beli nih, Misalnya Pak. jual beli ya, misalnya Mas Habib nih ingin membeli rumah ya, misalnya ya, Benar-benar. dari temannya. Nah, itu akte PPAT akte PPAT itu sebagai dasar ya, sebagai dasar peralihan ya, atau bahkan kalau kita awam itu sebagai kwitansi lah ya. Oh, berarti Sebagai, kuitansinya nggak bisa sembarangan ya Pak. nah, bukan kwitansi yang sembarangan Yang kita gitu suka di ya. warung gitu Pak, yang Ya, ada kertas aja ya, gitu. bahkan di dalam klausul akte PPAT itu menyebutkan bahwa akte ini disebut juga bisa sebagai kwitansi karena dalam akte PPAT itu disebutkan objeknya, kemudian harganya berapa dan
hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak ya, baik untuk pembeli ataupun penjual ya di situ. Nah, kemudian kenapa harus ke PPAT? Nah, dalam eh, kewenangannya PPAT ini sebagai pejabat umum ya, yang berwenang untuk membuat akte otentik ya di bidang pertanahan ini gitu ya. Oke Pak. Tadi Ya. kan Bapak sempat latar pendidikannya kan sebagai kenotariatan gitu. Dan masyarakat itu sedikit yang tahu tentang PPAT dan mereka tahunya itu notaris gitu Pak. Ya, Jadi kita ya. bingung nih apa sih bedanya notaris sama PPAT gitu. Ya, Pak. betul ya. Memang kalau di masyarakat itu kita sering dengarnya itu kan notaris ya. Ya benar notaris. Ayo kita Siapa ke, sih notaris itu? ayo gitu. kita ke notaris aja, itunya bikin AJB-nya ya, Ya, bikin benar akta banget itu, jual Pak. belinya ya. Ya, jadi memang itu suatu hal yang berbeda ya, PPAT dan notaris itu. Meskipun orangnya itu satu sama ya, tapi orang satu sama itu, misalnya saya ini ya, itu memegang jabatan dua ya artinya. Memegang jabatan sebagai notaris, memegang jabatan sebagai PPAT PPAT juga ya, Pak. Merangkap berarti ya, Pak, ya? merangkap ya. Jadi merangkap jabatan, ada dua jabatan gitu ya, sebagai notaris dan sebagai PPAT. Nah, kemudian apa bedanya? Iya benar apa sih bedanya kita ya, bingung nih PPAT notaris dan, sama PPAT itu apa sih gitu ya Pak. notaris itu ya. Nah, jadi saya bertindak atau berwenang sebagai PPAT pada saat saya membuatkan akte mengenai peralihan hak atas tanah. Tanahnya berarti, Ya. gitu. Berarti khusus di bidang tanah Nah, aja betul. gitu Pak. Jadi PPAT itu hanya berwenang untuk membuat akta ya, akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah saja ya, seperti jual beli tadi ya, hibah ya, kemudian ada inbrank ya, pemasukan ke dalam perusahaan ya. Nah, jadi itu kewenangan dari PPAT. Oh. Sedangkan notaris itu berkewenangan atau mempunyai kewenangan ya sebagai pejabat umum dalam membuat suatu perjanjian ya, suatu perjanjian ya dalam hal di sini di luar mengenai pertanahan. Berarti kecuali pertanahan Nah, atau yang kecuali lainnya pertanahan. boleh, berarti kecuali pertanahan mah Ya, harus ke betul. PPAT gitu Ya. ya Pak. Misalnya ya, ada jual beli kendaraan, jual beli mesin misalnya. Iya yang mahal-mahal itu kan Ya, harus ada bukti ya Pak. Ya, betul. Nah, itu yang buat adalah notaris ya. Meskipun sama judulnya jual beli, tapi kalau di luar pertanahan dijual misalnya jual beli mesin ya, jual beli alat pabrik gitu ya. Nah, Benar, itu Pak. yang membuatnya adalah notaris ya. Nah, berarti saya di situ bertindak sebagai notaris gitu ya. Berarti Pada saat- punya dua jabatan Betul, sekaligus juga ya. punya dua tupoksi juga ya, Ya, Pak pada saat yang sebagai- bersamaan gitu. sebagai Nah, itu kan Pak masyarakat berarti kan sudah paham nih, sudah tahu bahwasannya kalau mau mengurus tentang peralihan hak dari tanah yang ia miliki berarti harus mengunjungi PPAT gitu Pak. betul. Jadi kalau notaris secara umum berarti nggak bisa ya Pak untuk membuat akta PPAT atau akta peralihan hak sebelum dia dilantik jadi PPAT ya Pak. Ya, betul ya. Jadi belum bisa ya kalau orang tersebut misalnya masih menjabat hanya satu jabatan saja, notaris Baru notaris aja berarti ya, notaris Pak. saja. Karena itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda ya. SK ya, surat keputusan dilantik sebagai PPAT itu dikeluarkan oleh Kementerian Agraria ya. Khusus berarti ya Pak dari Ya, Kementerian dari Agraria. Kementerian Agraria. Sedangkan notaris itu dilantik dan disumpah atau SK-nya itu keluar oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Berarti berarti ya Pak dasar betul. hukumnya Pak. Ya, beda kementerian juga ya, beda pemberian SK-nya. Jadi jabatannya tentu berbeda dan meskipun orangnya sama ya, tapi memiliki dua jabatan gitu. Oh, berarti langsungnya dari Kemenkumham dapat, Ya, dari Agraria betul. dapat. Berarti itu Betul. jabatan yang sangat menggiurkan ya Pak untuk anak muda yang barangkali pengen masuk gitu sebagai PPAT gitu Ya. masa depan.
Nah itu kan Pak tadi kita sudah berbincang nih Pak mengenai definisi peralihan hak, kemudian jenis-jenis hak yang bisa dialihkan apa, berikut dengan pejabat yang bisa membantu kita gitu Pak. Nah Ya. setelah kita berkonsultasi dan bekerja sama dengan PPAT itu kita kemana lagi sih Pak dalam proses peralihan hak kita gitu? Nah, jadi setelah masyarakat sudah bertemu dengan PPAT ya, kemudian sudah deal jual beli Ya, betul. ya, misalnya jual beli ya, misalnya jual beli dengan harga transaksi. Nah, para pihak ini harus ada kewajiban untuk membayar pajak ya. Oh berarti ada pajaknya Ya, Pak betul, dalam pajak transaksi ini gitu. kepada daerah dan negara ya. Yaitu kalau untuk penjual itu dikenakan namanya pajak PPH ya, pajak penghasilan ya. Ya. Dan pembeli itu dikenakan namanya pajak BPHTB ya. BPHTB itu singkatan dia dari bea perolehan hak atas tanah ya. Jadi dia mendapatkan tanah itu harus membayar pajaknya. Oh, ada biayanya berarti Ada Pak biaya negara pajak gitu ya Pak. ya. Setelah pajak dibayarkan, kemudian sudah para pihak hadir ya. Nah, maka para pihak tadi itu menandatangani ya akte yang dijual yang dibuat ya. Akte yang dibuat oleh PPAT tadi ya di hadapan PPAT-nya. Oh, langsung berarti Langsung ada saksi ya, juga ya Pak. langsung dengan saksi ya, dengan para saksi langsung ditandatangani. Nah, setelah itu baru para pihak itu ke kantor pertanahan ya. Kantor pertanahan di mana letak tanah tersebut berada ya. Berarti Artinya ke BPN terdekat ya berarti betul, BPN di wilayah tanah tersebut berada. Misalnya kalau di kita ini Unpad ini kan masuk Kabupaten Sumedang ya. Nah, Kabupaten berarti Sumedang. ke kantor pertanahan Kabupaten Sumedang gitu. Betul. Berarti nanti setelah kita konsul dengan PPAT kita nanti ke BPN gitu Pak untuk Betul. melakukan prosesnya. Berarti Proses balik namanya. untuk yang menerbitkan sertifikatnya siapa dong Pak? PPAT kah atau dari BPN-nya gitu Pak? Setelah kita melakukan proses peralihan haknya gitu Pak. Ya. Proses penerbitan sertifikat, kemudian peralihan nama di sertifikat itu adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional atau ini kantor pertanahan ya, kantor pertanahan di kabupaten atau kota tanah tersebut berada ya. Nah, jadi nanti dengan dasar akte ya yang dibuat oleh PPAT, kemudian dengan syarat-syarat pendukung lainnya ya, dibawalah semua berkas tadi ya ke Dengan kantor persyaratannya gitu ya, dengan Pak. persyaratan tadi ya ke kantor pertanahan kabupaten atau kota ya di situ. Nah, baru di situ diproses ya. Sertifikatnya itu nanti akan dicoret nama sebelumnya. Ya, dihapus berarti. Dihapus ya, dicoret ya. Kemudian beralih kepada si pembelinya. Si Nama yang pembelinya, baru ya, nama Pak? yang baru. Nah, di situ dicatat ya dalam sertifikat itu berdasarkan akta jual beli nomor sekian tahun sekian tanggal sekian ya yang dibuat di hadapan siapa nama PPAT-nya. Ya, PPAT-nya harus berarti dicantumkan berarti. Ya, Pak? Dicantumkan. Jadi di situ namanya ada daftar riwayat tanah. Riwayat transaksinya berarti ada ya Pak? Ada ya di sertifikat itu. Nah, barulah di situ beralih ya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Itu dicap ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan ya. Oh, langsung berarti ya Pak, oleh Langsung kepala betul, BPN-nya ya. gitu. Kepala BPN-nya diteken ya, ditandatangani ya. Nah, setelah itu ya selesai sudah, berarti tanah tersebut beralih gitu. Beralih Ya. dari yang sebelumnya ke yang baru Ke berarti. yang baru betul. Baik Pak, tadi kan kita sudah berbincang nih teman-teman dari mulai awal hingga tadi penerbitan sertifikat setelah peralihan hak gitu Pak. Tak terasa gitu Pak, kita berbincang ngobrol tuh waktu semakin berjalan gitu Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement atau penutup kepada teman-teman semua nih mengenai peralihan hak atau mungkin ajakan gitu barangkali teman-teman pengen gabung nih bersama Pak Panji untuk menjadi PPAT di kemudian hari gitu Pak. Ya, mungkin di sini kan kita di program studi administrasi pertanahan ya. Ya benar banget Pak. Meskipun tidak
teman-teman mahasiswa tidak menjadi PPAT mungkin bisa nanti ke depan bekerja sebagai ASN di kantor pertanahan Ya, itu idaman sih Pak, impian semua atau orang. mungkin sebagai pembelajaran umum ya, sebagai kita nanti ke depan punya rezeki ingin membeli tanah, ingin membeli aset ya, bagaimana tahu prosesnya seperti apa, mungkin itu menjadi pembelajaran juga lah ya, Itu atau sangat penting banget betul untuk ya, diketahui atau gitu nanti ya, Pak. ke orang tua ya, kita belajar di kampus Unpad mempunyai ilmu ya, misalnya orang tua ingin membeli tanah, membeli atau punya aset dan bagaimanapun, nah itu juga mungkin sebagai pembelajaran ya dalam pengadministrasian pertanahan. Nah, jangan disepelekan administrasi pertanahan ini karena tanah ini sangat bernilai tinggi ya. Ya mahal sih Pak, harga tanah itu Mahal tiap ya, tahun bernilai makin tinggi. mahal bukan makin Betul. turun gitu ya Pak. Nah, jangan sampai diibaratkan istilahnya beli tanah seperti membeli kerupuk atau membeli permen ya. Ya nggak ada buktinya, nggak ada betul. saksi gitu Nah, ya Pak. nanti dikhawatirkan kedepannya itu mengalami sengketa ya. Ada yang menggugat ya Pak atas Betul, tanahnya. mengalami sengketa. Nah, itu menjadi repot ya, Repot banget sih itu. menjadi ya repot ya, menjadi satu sengketa lama prosesnya dan tentu rugi ya. Iya pasti rugi banget, rugi materi, rugi waktu dan Betul, rugi betul. banyak ya Pak kalau Makanya- kita menyepelekan pertanahan. Makanya kalau kita ingin membeli tanah, membeli aset, membeli rumah, itu sebaiknya harus segera dialihkan namanya ya. Jangan menunggu nanti. Nah, takutnya si penjualnya itu, kalau saya kasus ya di lapangan itu yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun, si penjualnya itu sudah tidak ada ya. Udah lupa udah kemana orangnya gitu. Sudah nggak bisa dicari. Sedangkan kalau ingin mengalihkan kan harus ada tanda tangan, harus hadir ya si penjualnya itu. Nah, itulah banyak ya kasus-kasus yang, atau bahkan sudah meninggal Ya ya. kalau itu lebih susah lagi ya Nah, Pak. kalau sudah meninggal si penjualnya itu harus turun dulu waris ke anaknya. Wah itu panjang Sedangkan lagi urusannya gitu ya Pak. nyari anaknya di mana ya. Nah, itu. Ya, mungkin itu pesannya ya. Ini bukan hanya menjadi pembelajaran bagi mahasiswa administrasi pertanahan, tapi juga insya Allah dapat menjadi pembelajaran bagi kita sendiri atau disampaikan kepada masyarakat ya mengenai pertanahan ini. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah berbincang nih mengenai peralihan hak dari mulai definisi hingga penerbitan dan juga pesannya dari Pak Panji untuk teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih banyak pada Pak Panji yang telah berkenan hadir nih dalam podcast kita dalam berbincang mengenai peralihan hak atas tanah dalam mata kuliah administrasi pertanahan. Baik teman-teman, sekian dari podcast hari ini. Saya Habib Muhammad. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.